Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tali temali bersama Kak Rio. Selamat menyimak. Bukan polisi dan bukan tentara, coklat tua, coklat muda seragamnya. Tongkat dan tali itulah senjatanya, Dasa Dharma dan Trisatya pedomannya. Orang bilang itu namanya Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Orang bilang itu namanya Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama materi tentang pramuka. Dulu pernah kita pelajari pramuka tentang senjata seorang pramuka. Apa itu senjatanya? Nah, dalam lagu tadi sudah dijelaskan bahwa senjata pramuka adalah tongkat dan tali. Mantap ya? Oh ini. Nah. Baik adik-adik, yang namanya tongkat dan tali itu adalah senjatanya seorang pramuka. Oleh karena itu, cintailah senjata kita, dan senjata itu pun akan mencintai kita. Dan yang orang yang saling mencintai pasti tidak akan pernah melukai. Ya, bahkan senjata ini teman-teman, yang namanya tali ini, bagaimanapun kita memperlakukan, jika kita mencintai dengan benar, tali ini dia tidak akan melukai kita. Ya, contohnya sekalipun ini ikatan seperti ini, dia tidak akan melukai. Betul? Betul sekali. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tali temali. Nah, baik, akan kita bagi tugasnya nanti. Untuk adik-adik siaga akan belajar dua jenis tali, yaitu satu simpul pangkal, yang kedua simpul jangkar. Dan yang adik-adik penggalang nanti akan belajar dua jenis tali juga, yaitu tali simpul mati dan juga simpul kembar atau yang sering kita sebut dengan simpul nelayan. Sudah siap? Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama akan kita coba membuat simpul pangkal. Nah, untuk membuat simpul pangkal kita memiliki dua cara. Nah, cara yang pertama adalah cara yang paling mudah, yaitu kita buat sosok seperti ini, lingkaran. Nah, ingat lingkaran ada yang atas ada yang bawah, okay? Kemudian kita buat satu lingkaran lagi dengan posisi tali yang berkebalikan. Nah, jadi kalau ini di atas, berarti yang sebelahnya harus di bawah. Nah, satu seperti ini dan yang satu seperti ini. Nah, kelihatan nggih? Nah, ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, setelah ini posisi lingkaran yang ada di tangan kirinya kita taruh di atas langsung tanpa dibalik. Nah, seperti ini. Set. Nah, kita gabungkan lingkarannya, kemudian kita masukkan ke dalam tongkat. Nah, kita tarik. Set. Nah. Op. Nah, ciri-ciri simpul pangkal yaitu dua tali yang berlawanan arah, yang satu ke atas ini, yang satu ke bawah, dan ada satu tali yang menyilang keduanya. Nah, ini adalah ciri-ciri simpul pangkal. Nah, cara yang kedua sekarang kita buat cara yang kedua. Ini cara ketika kita membuat simpul pangkal pada suatu benda yang tidak ada ujungnya seperti ini. Nah, kalau tongkat tadi kan ada ujungnya ya, jadi bisa mudah kita masukkan seperti ini. Nah, sekarang kita buat seolah-olah ini tidak ada ujungnya. Nah, misalnya kita batang pohon, kita menemukan batang pohon, kemudian kita akan membuat simpul pangkal di situ. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita talikan. Nah, ini ujung ya, ujung kita masukkan ke sini. Set. Nah, yang bagian ujung tadi ya, kita silangkan. Nah, silangkan lagi. Nah, masih tetap di ujung, masih tetap pada bagian ujung, kita masukkan ke bagian tali yang menyilang. Nah, yang ini kita masukkan ke sini, set. Nah, ini simpul pangkal yang sama seperti yang tadi. Nah,
satu ada yang ke arah atas, satu ke arah bawah, dan ada satu tali yang menyilang. Nah, silangnya boleh ya, boleh ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Yang penting posisinya seperti ini. Nah, begitu teman-teman, kita lanjutkan ke simpul jangkar. Nah, simpul jangkar, nah, kita buat dengan cara yang mudah dulu. Nah, saya geser. Nah, caranya adalah kita buat sosok seperti ini. Nah, ini ya, tanpa disilangkan. Nah, kita buat bolongan lingkaran seperti ini, lingkaran seperti ini. Nah, lalu dua jari kita masukkan lewat lubang, kemudian ambil tali yang ada di depannya, kita pegang, masukkan ke dalam lubangnya. Nah, ini namanya simpul jangkar. Caranya kalau mau dimasukkan ke tongkat jadinya seperti ini, masukkan ke tongkat. Nah, ini namanya simpul jangkar. Seperti ini ya. Oke, gitu nggih? Bisa? Insya Allah bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang tanpa ujung. Nah, cara yang kedua, cara tanpa ujung. Misalnya kita akan membuat simpul jangkar di sebuah pohon. Nah, caranya hampir mirip dengan simpul pangkal. Nah, silangkan ke sini. Nah, dikalungkan, kemudian tarik ke sisi kiri, seperti ini. Kurang panjang. Nah, seperti ini nggih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ambil ke arah belakang. Nah, ini pertahankan lubang yang ini nggih, karena nanti akan dimasukkan dari ujung talinya ke ujung talinya. Nah, oleh ujung tali. Nah, masukkan di sini, Nah, ini simpul jangkar yang tanpa ujung tongkat. Atau misalnya kita akan membuat simpul jangkar di sebatang kayu. Nah, itu simpul pangkal dan simpul jangkar. Silahkan teman-teman bisa mempraktikkan di rumah. Baik, selanjutnya kita akan membuat simpul mati. Kalau simpul mati kita membutuhkan dua ujung tali. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan simpul mati. Nah, yang seperti ini tuh loh. Nah, seperti ini Nah, seperti kalau mau menalikan sepatu. Nah, tapi ini kita lakukan dua kali. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kita ulangi dulu. Nah, simpul mati yang pertama kita lakukan tali seperti biasa. Nah, seperti ini. Ulangi. Nah, silangkan. Nah, sini ya. Nah, kemudian kita tali yang kedua kalinya. Nah, ingat hati-hati ketika menali yang kedua. Nah, ketika tali yang sebelah kanan ini berada di atas, maka ketika menali yang kedua, tali yang sebelah kanan juga harus berada di atas seperti ini. Nah, jadi ini atas, ini juga di atas. Kemudian baru kita silangkan, dimasukkan, tarik, Nah, seperti itu. Nah, ciri-cirinya simpul mati adalah ketika dibolak-balik bentuknya sama. Ya. Nah, ini misalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau dibalik pun bentuknya sama. Nah, itu. Kita ulangi. Nah, yang pertama kita membutuhkan dua ujung tali. Nah, disilangkan, kemudian ditalikan seperti biasa. Nah, kemudian kita ulangi ikitan yang sama dua kali. Ingat hati-hati pada tali yang kedua. Nah, penalian yang kedua, ketika sisi kanan ini berada di atas, maka penalian kedua sisi kanan juga harus di sebelah atas. Masukkan ke dalam sosok, kita tarik, Nah, seperti ini. Gitu nggih? Silahkan dicoba. Kemudian yang kedua, kita akan membuat simpul nelayan atau simpul kembar. Nah, pada simpul kembar kita juga membutuhkan dua ujung tali. Nah, fungsinya simpul nelayan atau simpul kembar ini adalah menggabungkan dua tali. Nah, misalnya ini tali yang satu, ini tali yang kedua. Nah, bagaimana cara menggabungkan dua tali? Nah, kalau mungkin orang awam seperti ini ya. Nah, seperti ini, kemudian talikan seperti ini. Nah, ini
ini tidak kuat, ini seperti ini tidak kuat, meskipun sekalipun ini kuat tapi tidak tidak mudah untuk dilepaskan, sulit dilepaskan. Nah, dan itu eman-eman nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini jelek kan, ini ada banyak lewer-lewernya. Nah, kalau dalam pramuka kita memiliki cara menggabungkan dua tali yang berbeda. Nah, caranya adalah kita gabungkan dua tali seperti ini. Tali yang kanan ini tali yang kiri ya. Tali yang kiri kita talikan ke tali sebelah kanan menggunakan 1 kali simpul mati tadi. Seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian ujung tali yang ini juga kita buat bentuk yang sama, 1 kali simpul mati di tali sebelah kiri. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, ini talinya sudah kuat ini. Nah, ditarik seperti apapun, kalau menarinya benar ini nggak akan lepas, ya, tidak akan terpisah. Dan untuk melepasnya pun sangat mudah, karena membuat simpulnya dengan simpul yang tepat. Mudah ya. Nah, yuk kita ulangi lagi. Yang pertama, kita memiliki tali sebelah kanan dan tali sebelah kiri. Langkah yang pertama adalah tali sebelah kiri kita ikatkan ke tali sebelah kanan. Seperti ini. Nah, kemudian ini tali sebelah kanan kita ikatkan ke tali sebelah kiri. Seperti ini. Set. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Set. Nah, ini dinamakan simpul nelayan atau simpul kembar. Mengapa disebut kembar? Karena ini tadi ikatannya kembar. Nah, ini ikatannya kembar. Nah, di sisi kanan dan sisi kiri ikatannya kembar. Makanya ini juga sering disebut simpul kembar. Nah, ini bisa tarik ini set. Nah, ini tarik seperti apapun nggak akan lepas kalau menalinya benar ya. Begitu teman-teman, silakan dicoba. Itu teman-teman cara membuat simpul. Yang pertama tadi kita sudah membuat simpul tanggal, 2 simpul jangkar, kemudian yang ketiga simpul simpul mati, yang keempat adalah simpul nelayan atau simpul kembar. Baik, saja yang dapat Kak Aryo sampaikan. Terima kasih, silahkan dicoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.